Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kalian semua, dan semoga yang sedang lagi sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada kalian semua. Oke guys, kembali lagi di peternak imigran, masih bersama saya Basri Yusril. Kali ini saya mau update perkembangan ikan di dalam ember, bukan ikan yang ada di ini, tapi ikan yang ada di dalam ember beserta tanamannya. Baiklah, seperti apa perkembangan untuk ikan di dalam ember beserta tanamannya, dan simak video ini sampai selesai biar lebih tahu bagaimana update perkembangan ikan di dalam ember ini. Oke, langsung saja guys, ini dia. Jadi ini seperti ini tanamannya. Ini usia udah 2 mingguan dan ada beberapa kesalahan yang saya amati juga. Sekarang saya membuat sistemnya seperti ini guys. Jadi ini saya alirkan menggunakan pompa tuh. Jadi air sini keluar dari situ, air penampungan ini ditarik kembali mengalir ke sini. Nah, saya maksud dari pot ini adalah biar tidak sering menguras air, karena kalau tidak dikuras airnya itu bau dan terlihat coklat seperti air yang kurang sehat bagi air gitu. Nah, jadi menggunakan sistem seperti ini, saya hanya membuang yang ada di sini. Jadi ini adalah kotoran-kotoran yang ada di dalam ember ini nih, paling bawah sendiri. Nah, ini coklat-coklatnya adalah kotoran-kotoran yang ada di ember-ember ini. Jadi ini tentunya mengakibatkan air itu menjadi bau dan kotor, menjadi air itu kurang sehat. Makanya saya buat sistem seperti ini biar tidak menguras air. Menguras paling hanyalah di bak ini saja. Yang saya kuras hanya di bak ini saja, dan itu pun paling ya 1 minggu saya baru kuras. Nah, untuk pengurasan kalau memang tidak ada sistem seperti ini, saya sarankan 3 hari sekali sudah dikuras. Kayak contoh seperti ini. Nah, ini belum saya kasih pompa seperti itu tadi. Nah, kalau yang seperti ini tidak ada pompanya, saya kasih saran minimal 3 hari sekali ini dikuras. Nah, murahnya kalau saya pakai seperti ini, tinggal ini dibuka, sudah keluar airnya. Dan ini juga sama, saya buat model seperti ini, tinggal dibuka. Kok susah itu guys, intinya sama lah, sama kayak gini, tinggal dibuka terus airnya nanti kebuang, dan ngurasnya jangan sepenuhnya terbuang, minimal ya sisakanlah 30% dari air ini, kalau enggak ya 10%. Kalau sudah bau banget airnya, sisakan 10% dari air. Tapi kalau sementara belum, 30% dari air ini cukup lah, baru ditambahkan air yang baru. Kalau ini yang seperti ini. Tapi kalau yang ini, kalau yang model seperti ini tidak perlu dikuras karena semuanya sudah tertampung di sini kotorannya, dan ini cukup yang dikuras. Saya rasa ini 1 minggu sekali buang, dan dibuang gunakan untuk tanaman ya. Nah, sekarang juga saya mau update nih tanaman di usia 2 minggu. Nah, ini ada beberapa kesalahan saya ternyata setelah saya amati, kan setelah menggunakan
media kapas saya tanam menggunakan arang di atasnya, semuanya menggunakan arang karena sudah tumbuh. Nah ternyata setelah saya amati, jika si ini tanaman kalau terlalu masuk ke dalam air, ini nih, jika terlalu masuk ke dalam air sana, itu membuat tanaman itu menjadi gosok. Nih kayak contoh ini yang saya awal tanam, dan ini terlalu dalam tuh, jadi gosok seperti ini tuh kan, padahal ini udah tumbuh guys. Kayak ini contoh, ini juga tuh mau mati kan, tuh ini mau mati, ini juga iya, karena apa, terlalu dalam memasukkannya ke dalam air, jadi akarnya berarti kan terlalu basah, mungkin terlalu banyak menyerap air, jadi ini mudah gosok. Ini juga ada lagi nih, setelah saya amati itu karena seperti itu, terlalu dalam masukkan ini si media akuannya, jadi kalau misal ini mungkin di atas nih, kayak contoh nih ya, saya ambil ini dulu tempat untuk ini. Nah ini dia, saya pakai ini bisa menggunakan wadah bekas minuman, bisa aqua, bisa atau yang lain, terserah. Kalau saya menggunakan ini. Nah jadi penyebabnya tanamannya gosok kemungkinan adalah misalnya ini air ketinggian tuh sampai segini, fokus guys. Nah ketinggian air itu harusnya segini, misal harusnya segini, tetapi ternyata terlalu penuh segini, jadi untuk pertumbuhan awal akarnya itu kan ketanam air. Nah pertumbuhan awal kan segini, nah ini batang tubuhnya itu juga ikut terendam air, jadi mengakibatkan tanaman kangkung ini gosok gitu loh. Hanya contoh yang ini juga ya, awalnya ini saya tanam belum menggunakan arang, saya melubangi ini, terus saya cuma masukkan. Nah terus tiba-tiba kok makin hari makin lama menjadi gosok. Terus saya amati lagi, ternyata yang lain pun juga mengikuti. Oh berarti ternyata ada kemungkinan airnya terlalu tinggi, dan setelah saya mengurangi ketinggian air ini, alhamdulillah sudah mulai berkembang lagi dan tidak ada yang mati karena gosok. Insya Allah mungkin mati karena satu, kurang cahaya matahari bisa jadi, dan kedua mungkin karena tersenggol-senggol atau ini patah daun-daunnya. Ini awalnya itu di depan di bawah pohon gitu. Nah terus akhirnya saya pindah di belakang rumah, karena ini kalau pagi itu mendapatkan matahari itu. Nah dapatkan matahari dari sana langsung ke sini. Ternyata cahaya matahari juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan kangkungnya juga. Selain dia cepat pertumbuhannya, insya Allah juga bisa menjadikan subur dari cahaya matahari itu sendiri. Nah insya Allah ini juga akan dibuat seperti ini juga, sama ada tanamannya di atas, tapi sementara ini belum, baru saya lubangi di atasnya. Insya Allah nanti saya lubangi sini tuh. Jadi manfaat kangkung ini sebenarnya banyak,
jika nantinya sudah dipanen, bisa untuk konsumsi, bisa juga untuk kasih beri makan ayam lagi. Di sisi lain panen ikan, kedua panen kangkung bisa dikonsumsi untuk diri sendiri, bisa juga untuk pakan ternak, buat sayuran si ayam. Jadi sangat praktis menurut saya sih model seperti ini. Yang pertama, karena model seperti ini tuh hemat air iya, kemudian praktis juga iya, bisa digotong kemana-mana, terus bisa mengontrol ikan kan. Yang jelas model ini lebih enak kalau menurut saya sih. Kalau ini hanya untuk bisnis sampingan saja, tapi kalau mau main yang besaran sekalian buat yang model kolam terpal atau yang kolam tanah yang besar sekalian. Terus update juga kematian nih ya. Kalau yang ini ember kematian udah 10, sedangkan di kolam bak itu ada 8, hanya selisih 2 saja. Kemungkinan pertama, bibitnya kurang bagus, itu di kematian di 1 minggu awal. Di usia 2 hari juga ada yang mati. Kalau saya prediksi kematian itu karena bibit kurang bagus, kemudian ikan terlalu stres jadinya dia mati. Kemudian saat awal saya belum kasih probiotik sama sekali, jadi mungkin itu juga mengakibatkan kematian juga. Nah, sekarang saya sudah menggunakan probiotik, pakainya ini M4. Untuk peternakan juga ada, ini untuk perikanan. Kalau perikanan warnanya pink guys, kalau untuk ternak warnanya coklat. Sayang botolnya udah kebuang, udah nggak ada, jadi saya bisa menambahkan yang ini untuk perikanan. Nah, jadi ini manfaatnya sangat bagus dan banyak sekali. Tuh, manfaat nih, bisa memperbaiki mutu air, menguraikan bahan-bahan sisa pakan, kotoran ikan. Menggunakan ini juga mengurangi bau guys, mengurangi bau dari tempat ini. Saya kasih ini hemat biasanya ketika si ini semua dikuras. Nah, kapan-kapan nanti saya akan kasih tutorialnya bagaimana saya memberikan tempat ini ketika ini semuanya dikuras. Tuh. Kedua, saya memberikan E4 itu ketika sebelum si ikan masuk ke dalam ember. Jadi yang pertama saat pengurasan dikasih E4, kemudian saat ikan sebelum masuk ke dalam ember dikasih probiotik dulu, yang tadi E4, barulah ikan masuk. Tapi bagusnya sebelum masuk ke dalam ember ikannya, usahakan tunggu 3-4 hari lah, kalau bisa sih 1 minggu, biar si probiotiknya itu bekerja, biar ada juga cadangan makanan-makanan di dalamnya. Kayak contoh kolam yang terpal ini guys.
Nah, kolam terpal ini juga saya sudah menggunakan probiotik. Saya juga sudah kasih tanaman, dan setelah saya menggunakan probiotik, tanaman ini cepat banyak tumbuhnya guys, dan ini sudah mulai agak menghijau, sebelumnya itu bening banget nggak seperti ini udah mendingan agak menghijau, bukan menghijau karena ada tanamannya, tapi emang airnya sudah mulai menghijau. Nah, jadi ini saya tunggu insya Allah 1 minggu biar ada pertumbuhan lumut juga, dan juga ada bakteri yang baik untuk nanti makanan si ikan itu secara alami. Nah, kembali lagi di sini saya menggunakan ini probiotik untuk mengurangi bau. Nah, jadi seperti itu guys updatean dari budidaya ikan di dalam ember, budidaya ikan di dalam ember ya. Jadi seperti itu guys updatean budidaya ikan di dalam ember. Baiklah guys, itu seperti itu jadi perkembangan si ikan dalam ember beserta tanamannya. Rencana nanti di usia 1 bulan saya akan menyeleksi ikan yang besar dan yang kecil, kemudian ini baru di usia 2 minggu, jadi masih sekitar 1 minggu lagi saya akan menyeleksi ikan ini, biar nantinya ikan yang besar itu tidak menjadi predator bagi yang kecil. Baiklah, seperti itu video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari penyampaian maupun dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.